dari lahir. Saya bukan menjadi Kristen karena orang Kristen, dan saya bukan menjadi Kristen karena mengalami perjumpaan dengan Yesus. Saya adalah orang yang skeptis dan tidak gampang percaya omongan orang. Oleh karena itu, saya selalu mengacu kepada bukti, bukti, dan bukti. Alasan saya menjadi Kristen adalah karena Yesus bangkit dari kematian. Jika Yesus tidak bangkit dari kematian, maka saya adalah orang ateis. Dari mana saya tahu dan yakin bahwa Yesus bangkit dari kematian? Padahal, saya bukan orang Kristen dari lahir dan saya tidak pernah berjumpa dengan Yesus. Saya hanya mendengar apa kata orang. Saya menjadi percaya karena mendengar kesaksian orang-orang yang mengaku berjumpa dengan Yesus yang bangkit dari kematian. Kenapa saya yang skeptis bisa percaya apa kata orang? Kenapa saya bisa yakin pada kesaksian mereka? Semua orang bisa ngomong seenak jidat mereka. Siapapun bisa berbohong dan memberikan kesaksian palsu. Bagaimana kita bisa tahu kesaksian seseorang adalah kesaksian beneran atau kesaksian bohongan? Jadi begini, jika seseorang memberikan sebuah kesaksian, lalu dia rela membunuh atau menyakiti orang lain demi kesaksiannya itu, maka saya bisa katakan bahwa kemungkinan besar kesaksian itu adalah kesaksian bohong. Karena kemungkinan besar orang itu berniat untuk membungkam orang-orang yang tahu dan bisa membuktikan bahwa dia berbohong. Jika seseorang memberikan sebuah kesaksian, tetapi ketika dia ditekan, dia memberikan kesaksian yang lain, kesaksian dia yang pertama itu bisa benar, bisa bohong. Bisa jadi pertama dia bohong, lalu dia ngaku setelah dia ditekan. Atau bisa jadi pertama dia jujur, lalu dia bohong untuk menyelamatkan diri. Tetapi, jika seseorang memberikan sebuah kesaksian dan dia tidak mengubah kesaksian dia, walaupun dia ditekan, kemungkinan besar kesaksiannya itu adalah kesaksian yang benar. Mengenai kebangkitan Yesus, kita mempunyai banyak saksi mata yang tidak mengubah kesaksian mereka walaupun mereka dipenjara dan dibunuh. Ini adalah fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri. Jumlah mereka yang memberikan kesaksian bahwa mereka berjumpa dengan Yesus yang bangkit dari kematian bukan hanya 1-2 orang dan bukan hanya murid-muridnya, tetapi sangat banyak. Dari Alkitab, kita bisa tahu bahkan Paulus yang bukan murid Yesus dan tadinya adalah pembenci Kristen juga mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dari lapangan, sekarang ini kita bisa melihat banyak Muslim yang memberikan kesaksian bahwa mereka berjumpa dengan Yesus. Mereka bukan orang Kristen, dan kamu tahu sendiri seberapa Muslim benci Kristen. Kamu tahu bagaimana persekusi yang akan diterima oleh Muslim yang memberikan kesaksian bahwa mereka berjumpa dengan Yesus. Nah, channel Tanpa Ragi ini bukan channel yang khusus kesaksian. Tetapi, di channel ini aja, kita mempunyai kesaksian Dian Herdian, Gun Supardi, dan Rusli Monoarfa yang murtad karena berjumpa dengan Yesus. Rusli Monoarfa adalah seorang Muslim keturunan bangsawan. Dia dipenjara 4 tahun 6 bulan karena dia berjumpa dengan Yesus. Di pengadilan dan di dalam penjara, dia ditekan habis-habisan supaya dia menyangkal kesaksian dia. Tetapi, dia tidak bergeming. Dia tetap tidak mengubah kesaksian dia. Penjara 4 tahun 6 bulan sudah cukup bagi saya untuk melihat bahwa kesaksian Rusli Monoarfa adalah kesaksian asli. Di luar sono, ada banyak Paulus dan Rusli Monoarfa yang kita tidak tahu. Jadi, perjumpaan dengan Yesus yang bangkit dari kematian adalah hal yang nyata. Penderitaan mereka karena bersaksi sudah cukup bagi saya untuk percaya bahwa kematian dan kebangkitan Yesus adalah fakta sejarah. Karena Yesus bangkit dari kematian, saya percaya bahwa Tuhan itu ada. Karena Yesus bangkit dari kematian, saya percaya bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita. Dia hidup dan ingin memberikan hidup abadi kepada kita yang mengasihi Dia. Jadi, jika kamu mau tahu siapa Yesus sesungguhnya, buka hatimu dan baca Alkitab mulai dari Matius. Siapapun kamu, saya berdoa supaya Yesus berbicara kepada kamu secara pribadi. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya, mengasihi kamu.